si Tegar ini. Gak lama, Andre yang tadinya lagi asik main air, nyari kerang sama binatang-binatang, Andre ini ngeliat kanan kiri, kok Tegar gak ada ya? Tegar hilang. Andre lari lah ke Dimas langsung. Dim, Tegar mana? Ternyata Dimas tuh juga ketiduran dan gak lihat Tegar sama sekali. Semua barang-barang Tegar juga masih ada di sebelah Dimas. Jadi kayak gak mungkin kan Tegar pulang duluan. HP-nya aja juga ada di situ, jadi bener-bener kayak gak mungkin. Di situ Dimas sama Andre panik banget dan berusaha nyari Tegar. Tapi hasilnya nihil, bener-bener gak ada sama sekali. Karena itu udah sore dan matahari juga udah terbenam, akhirnya gelap banget kan buat ngeliat ke laut. Mereka berusaha keluar dari pantai, terus nanya ke penjual makanan yang ada di dekat pantai. Beli, maaf mau nanya, teman saya hilang pas lagi berenang di laut. Saya nggak tahu nih dia tenggelam atau keluar dari pantai. Kita udah coba keliling pantai tapi nggak ada. Tolong Beli, tolong. Terus akhirnya penjual ini ngajak mereka berdua ke kantor polisi. Akhirnya mereka dikabarin sama polisinya karena hari udah malam dan laut juga udah gelap. Jadi besok akan dikerahkan tim SAR untuk nyari Tegar. Kata polisinya, sementara kalian lebih baik pulang dulu dan istirahat. Siapa tahu teman kalian nanti malam balik ke hotel dan cuma lupa ngabarin aja. Akhirnya mereka berdua pulang ke hotel dan dengan kepanikannya ngehubungin ceweknya Tegar. Ngasih tau lah kalau si Tegar ini tuh hilang. Tapi mereka minta tolong banget untuk jangan kasih tahu orang tuanya dulu, karena belum pasti juga kan dia tuh hilang karena tenggelam atau emang lagi pergi sama perempuan itu. Akhirnya Dimas sama Andre tidur dengan cemas sambil berharap besok pagi tuh pas mereka buka mata, Tegar tiba-tiba ada di samping mereka lagi tidur. Nah besokannya pas mereka buka mata, Tegar tuh masih gak ada. Barang-barangnya Tegar juga masih utuh dalam kamar hotelnya. Akhirnya mereka berdua langsung pergi ke pantai kemarin. Dan bener aja udah ada kayak perahu karet gitu buat nyari Tegar. Mereka juga ikut nyari dari tepi pantai. Dan Andre juga udah ngasih tahu titik terakhir dia ngeliat Tegar berenang. Udah kayak berjam-jam dicari sampai ada yang nyelam juga, ternyata gak ketemu sama sekali. Mereka nunggu di situ sampai hari itu udah mau gelap. Masih belum ada kabar juga sama sekali. Ceweknya Tegar juga udah mulai rewel nelfon-nelfonin terus. Tapi Dimas sama Andre tuh bener-bener nenangin ceweknya lewat telepon. Sebenarnya mereka berdua juga udah panik banget dan bingung harus apa. Bahkan sebenarnya besok siang tuh mereka udah waktunya pulang ke Jakarta. Akhirnya sekitar jam 9 malam, pas mereka udah mau tidur, tiba-tiba Andre ini mimpiin Tegar. Di posisi laut terakhir tempat mereka berenang kemarin, Tegar pas lagi berenang ke arah perempuan itu, balik badan dan ngomong ke Andre, Tolongin Dre. Di situ Andre kebangun karena kaget banget kan diteriakin Tegar. Dia bangunin Dimas dan cerita kalau mimpinya dia tuh Tegar minta tolong ke dia. Tapi Dimas yang masih setengah sadar bilang, Dre itu cuma mimpi karena lo mikirin dia seharian. Akhirnya mereka berdua lanjut tidur, tapi Andre gak bisa tidur sampai pagi. Paginya Andre sama Dimas packing untuk pulang ke Jakarta. Karena mereka juga gak enak, jadinya mereka mikir, oke pulang dulu ke Jakarta. Sambil mereka tuh nelfon orang tuanya Tegar buat ngasih tahu kalau Tegar hilang di pantai Padang Galak. Padang Galak nama pantainya? Iya Moy, Padang Galak Bali. Jadi kalau ada kabar mereka balik lagi, karena mereka kan juga udah punya nomor polisi yang kemarin kan. Singkat cerita mereka pulanglah ke Jakarta. Ceweknya Tegar kita sebut aja namanya Nadia. Nadia datang sama orang tuanya Tegar, langsung nyamperin mereka berdua ke bandara. Nangis-nangis nanyain Tegar gimana dan lain-lain. Akhirnya di tempat makan mereka ngobrol. Andre ceritain semua yang dialamin dia kemarin dan dengan terpaksa dia cerita tentang perempuan itu. Nadia di situ sedihnya jadi kayak bertubi-tubi banget karena pertama pacarnya hilang, kedua pacarnya hilang karena ngejar perempuan lain kan. Akhirnya mereka semua pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan khawatir. Seminggu berlalu setelah Tegar hilang, Nadia makin gelisah karena belum ada kabar dari polisi atau tim SAR. Akhirnya Nadia ini mikir untuk nyari orang pintar. Nadia nelfon Dimas sama Andre buat temenin ke orang pintar ini yang rumahnya lumayan jauh di daerah Pondok Gede, Bekasi. Sesampainya mereka di sana, mereka bertiga kan baru pertama kali ya ke orang pintar. Rumahnya tuh kayak rumah-rumah kayu, isi dalamnya juga kayu-kayu kayak rumah orang Jawa. Masuklah mereka ke dalam. Untungnya orang pintarnya itu namanya Pak Gustiar ada di rumah. Dijelasin lah sama Nadia maksud dan tujuan mereka datang tuh sebenarnya mau nanya Tegar itu di mana sebenarnya. Akhirnya mereka disuruh masuk, duduk di ruang tamu. Gak lama Pak Gustiar ini bilang, oke, kalau kalian mau lihat Tegar di mana, kita bisa pakai satu cara. Jadi caranya itu tuh kayak kita keluar dari badan kita,
Tapi kita bisa jalan kemana aja dan bisa ke waktu yang kita mau. Di situ Pak Gustian milih Andre untuk ngelakuin itu. Karena kan yang ada di kejadian itu Andre kan Moy yang lihat, Dimas kan tidur posisinya. Oh iya. Yang paling deket ya. Iya. Benar. Terus. Akhirnya Pak Gustian mulai. Andre di situ sebenarnya ketakutan juga karena ini pengalaman pertama dia kan. Ya. Pas udah mulai, Andre ngasih tahu dulu lokasi Tegar Ilok tuh di pantai mana, hari apa, dan jam berapa. Pas udah mulai, Andre disuruh merem, lemesin badannya dan rileks. Tiba-tiba Andre bangun. Dia berdiri dan dia ngeliat pakai matanya sendiri, badannya dia tuh lagi tidur di kursi. Di situ Andre dituntun sama Pak Gustiar. Singkat cerita, mereka udah ada di pantai itu. Andre bisa ngeliat diri dia sendiri lagi asik main air, dan Tegar ada di depannya lumayan jauh. Pak Gustiar sama Andre jalan mendekat ke arah Tegar berenang. Pas mereka udah ngedeket, tiba-tiba Tegar ini kelelep masuk ke dalam laut. Andre gak percaya sama apa yang dia lihat sendiri. Tapi pas dia ngeliat ke dalam laut,